Rekan ya, kita kembali lagi di mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas mengenai disleksia ya, gitu. Kalau dulu minggu yang lalu membahas mengenai stunting gitu kan. Nah, apa sih disleksia itu gitu ya? Nanti kita bahas ya seperti itu. Oke, nanti bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini ya penyimpangan perkembangan bahasa. Nah, bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan gitu ya, bahwa ternyata aspek perkembangan anak itu ya banyak gitu ya, banyak bukan hanya satu aspek saja gitu. Nah, kenapa kita hari ini membahas mengenai kemampuan individu dalam berbahasa? Contohnya ya yang tadi ada apa ya kendalanya gitu ya, yaitu disleksia. Karena gitu kan, tantangan anak untuk kedepannya bukan hanya sosialisasi aja, interaksi aja gitu kan. Tapi tanpa adanya gitu kan kemampuan berbahasa seseorang gitu kan ya interaksinya akan menjadi sebuah kendala gitu ya. Sosialisasinya akan menjadi sebuah kendala bagi anak tersebut gitu ya. Jadi makanya sejak dini kita harus bisa menyeleksi, mengobservasi gitu kan. Apa sih kendalanya anak dalam berbahasa? Kalau misalnya ada ciri-ciri yang harus kita waspadai, ya kita harus treatmentnya sejak dini gitu ya. Treatmentnya sejak dini, observasinya sejak dini gitu. Supaya apa? Supaya apa yang kita tidak harapkan gitu ya di kemudian hari ya tidak terjadi gitu ya seperti itu. Yang pertama itu adalah kemampuan membaca. Ya, tidak usah dibahas ya kemampuan membaca. Saya yakin mungkin rekan-rekan sudah tahu pernah membaca sejak usia TK atau misalnya menuju jembatan ke SD itu bagaimana gitu ya. Kemampuan menulis sama ya. Kemampuan mendengar dan menyimak. Nah, yang terakhir itu adalah kemampuan berbicara. Ada kaitannya dengan ini ya, kemampuan individu dalam berbahasa yang nanti kita akan bahas selanjutnya ya, yaitu kemampuan berbicara. Nah, apa sih gitu kan? Atau misalnya tugas apa sih yang harus anak-anak tempuh dalam perkembangan bicara anak? Ya, kita dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya bahwa usia 2 tahun itu gitu kan setidaknya gitu kan bahwa anak harus bisa mempunyai perbendaharaan kata 200 kata dan mampu membuat sebuah kalimat ya, kalimat-kalimat pendek aja, kalimat-kalimat sederhana gitu. Eh, Bu, wih gitu kan. Berarti dia pengen pulang, Ibu wih gitu ya. Atau misalnya, Bu, mam gitu kan. Bu, mam, nok gitu ya. Atau misalnya dia setidaknya, oh dia ingin makan dengan endog gitu ya, dengan telur. Walaupun mungkin secara pelapalannya gitu kan, belum sempurna gitu kan, pelapalannya belum sempurna gitu kan, tapi setidaknya dia bisa apa ya, menyebutkan tujuan dari yang dia rasakan itu apa ya, seperti itu usia 3 tahun. Nah, ini bertambah bukan lagi 200 kata gitu ya, tapi 1000 kata. Ya, 1000 kata. Karena apa? Karena anak imajinasinya dan jelajahnya itu lebih lebih apa ya lebih besar gitu kan dari usia 2 tahun gitu kan bahkan dia ketemu sama orang dia mengucapkan sesuatu gitu kan dia menonton sebuah tayangan dia juga mengucapkan sesuatu nah itu katanya akan semakin bertambah gitu ya nah usia 5 tahun gitu kan. Nah, kalau usia 5 tahun itu gitu kan anak sudah mampu berbicara dengan kalimat sederhana dan pelafalannya pun dimengerti oleh orang dewasa gitu. Gitu. Misalnya gini, Ibu enjing ke sakola teteh hoyong nyandak emam, hoyong nyandak sangu gitu nya. Hoyong nyandak bekal gitu kan, hoyong sarang mie gorengna nganggo kecap, sausna sakedik gitu ya, nganggo endog. Nah, itu kan kalau untuk ukuran anak usia 5 tahun bukan lagi kalimat sederhana gitu, tapi sudah kalimat sempurna gitu ya, seperti itu. Ya, mampu berbicara dalam kalimat sederhana. Usia 6 tahun. Nah, naik lagi nih gitu ya yaitu 10.000 kata dan berkomunikasi dengan baik. Bukan lagi sekedar dengan teman-temannya, tapi dia bisa menempatkan dengan teman orang tua yang lain, ibu guru gitu kan ketika ada tamu dia bisa menempatkan diri gitu ya, berkomunikasinya seperti apa. Nah, ternyata gitu kan ya, dari perkembangan bahasa itu tidak berjalan mulus gitu ya, tidak berjalan mulus. Ada kendala-kendala yang memang fase-fasenya harus kita waspadai gitu ya. Yang pertama gitu kan, gagap gitu ya. Gagap itu adalah pengulangan kata gitu. Aku gitu ya, gitu. Nah, gitu. Buku gitu. Nah, itu gagap. Terus yang berikutnya adalah gangguan bahasa reseptif. Bagaimana anak tidak bisa atau tidak punya kemampuan dalam menyimak
obrolan seseorang, komunikasi seseorang, maksud dan tujuan orang lain gitu kan. Nah, itu gangguan bahasa reseptif. Terus selanjutnya adalah gangguan bahasa ekspresif gitu kan. Bagaimana seseorang tidak punya keahlian atau misalnya punya kendala dalam menyampaikan sesuatu. Dia sebetulnya menginginkan gitu, "Ibu, aku mau jajan," tapi dia susah sekali untuk menyampaikan hal itu gitu ya. Dia susah untuk menyampaikan tujuan apa yang dia inginkannya. Nah, kalau ini disleksia yaitu apa? Gitu kan. Gangguan berbicara. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, kita bahas dulu ini ya, gagap. Nah, menurut KBBI, gitu ya, bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan bahwa gagap itu adalah gangguan berbicara, berupa kesalahan dalam ucapan dengan mengulang-ulang bunyi, suku kata atau kata. Bisa karena kelainan psikofisiologis dan lebih banyak terjadi pada laki-laki ya. Mudah-mudahan di lingkungan kita tidak ada orang-orang yang punya eh, kelainan ya seperti ini ya. Nah, sekitar 101% orang dewasa itu gagap, 80% laki-laki dan 20% perempuan. Nah, umumnya dijumpai pada anak berusia 2 sampai 5 tahun karena otot anak masih mempelajari cara berbicara gitu ya, mengembangkan otot-otot mulutnya, rahangnya gitu ya, serta mempelajari kata-kata baru, menyusun kata-kata dalam suatu kalimat, mempelajari cara bertanya itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Jadi makanya kalau diharapkan ya, kalau misalnya anak-anak yang punya ingin kecenderungan untuk bercerita, yuk kita rangsang gitu ya. Ada yang mau bercerita apa gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui gejala gagap pada anak usia dini. Anak sudah berusia 5 tahun tetapi masih gagap. Nah, ini harus diwaspadai ya. Pada saat usia 5 tahun sudah terjadi gagap selama 6 bulan. Nah, ini juga malah harus lebih diwaspadai. Kita harus tahu sedini mungkin untuk kita bisa melaksanakan tindakan selanjutnya itu bagaimana. Ya, terus selanjutnya adalah pengulangan berlebihan pada suatu kata atau beberapa kata gitu ya. Aku gitu atau aku gitu ya. Nah, gitu. Meningkatnya frekuensi pengulangan suku kata atau bunyi tertentu ternyata malah lebih meningkat intensitasnya gitu ya. Pengulangan katanya lebih lebih banyak malahan gitu ya. Terus meningkatnya perpanjangan misalnya makan gitu ya. Nah, terus anak terlihat sulit berbicara gitu kan ditunjukkan dengan mukanya memerah gitu. Ada ketegangan di wajah anak, misalnya ototnya mulai menegang nih gitu kan. Nah, makanya kita harus yuk slow dulu, ajak anaknya supaya lebih happy, lalu kita tanya, bercerita gitu ya, seperti itu. Anak cenderung untuk menghindari situasi yang dapat menjadikannya berbicara. Jadi anak ini eh, apa ya, agak menghindari suatu situasi-situasi atau kondisi-kondisi, keadaan-keadaan atau momen-momen yang mengharuskan anak itu bercerita gitu ya. Ya mungkin karena kurang percaya diri atau misalnya dianya tidak punya kemampuan berbicara, malu gitu. Nah, makanya orang tua atau orang dewasa harus bisa menggali anak untuk bisa bercerita gitu. Nah, kegagapan menjadi lebih parah dan lebih sering karena seringnya, intensitas waktunya gitu ya, makanya harus diwaspadai. Anak mengubah kata-kata yang ia ucapkan karena takut gagap. Dibolak-balik gitu ya, Bu. Kata-katanya dibolak-balik gitu ya. Nah, ini ada penanganannya ya, gitu kan. Hindari menyuruh anak untuk berbicara dengan tata bahasa yang benar. Ya, kayak bahasa-bahasa formal gitu ya. Ada PJOS, ada subjeknya, objeknya gitu, keterangan tempat, waktunya nggak usah lah ya. Terus memanfaatkan waktu makan bersama di rumah untuk makan, untuk berbicara, sharing, tukar pikiran ya, gitu ya. Hindari selalu mengkritik gitu kan, atau sekakmat anak, "Adek, jangan cerewet ya, ibu pusing," gitu. Nah, itu jangan ya. Beri kesempatan pada anak untuk berhenti berbicara saat anak mulai tidak nyaman lagi untuk berbicara, gitu ya. Terus selanjutnya adalah menghindari menyuruh untuk mengulang kata-kata yang telah diucapkan karena bosan, walaupun anak mungkin bab sebelumnya sering mengucapkan kata itu, dilanjutkan lagi di bab selanjutnya nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya anaknya bosan mengucapkan kata-kata itu, nah baru ya kita cari alternatif lain. Hindari menyuruh anak untuk berhati-hati saat bicara. Anak mau cerewet, mau berbicaranya bagaimana ya sok. Ya yang penting anak terlatih secara verbalnya. Ciptakan situasi tenang di sekitar anak. Iya gitu kan. Kalau situasinya sudah tenang, sudah happy, nah baru ajak anak bicara ya. Guru berbicara dengan pelan dan jelas pada anak. Iya, tetaplah muka anak saat berbicara. Jangan menunjukkan kekecewaan di hadapannya. Iya, ya. Terus maaf ya, terpotong. Terus hindari memotong pembicaraan anak. Ya iyalah, jangan disekakmat ya. Gitu kan. Terus sering mengajak anak untuk berlatih berbicara saat suasana senang, tenang, dan nyaman. Jadi makanya kunci utamanya adalah
ciptakan situasi yang aman ya, aman sehingga anak itu tenang, nyaman, tentram, sehingga percaya diri untuk bisa mengucapkan imajinasinya gitu. Anak mau bicara apapun sok gitu kan, orang tua cukup mendengarkan, cukup merespon gitu kan, apabila ada yang sesuatu yang kurang baik diluruskan pelafalannya gitu ya, sehingga anak berbicara dengan yang seharusnya sesuai dengan indikator ya, seperti itu. Ya, untuk rekan-rekan semuanya, untuk hari ini, saya akan secukupkan dulu ya gitu kan untuk materi hari ini. Nanti dilanjut lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.